sudah menyiapkan slide persentase terkait bagaimana menjala cuan dividen akhir tahun. Silakan Mas Ai. Ya, ini kalau kita Mhm, lihat ada beberapa slide yang bisa kita jadikan panduan ya kalau mhm, kamu mau menjadi dividen hunter ataupun memburu cuan dividen di akhir tahun ya. Jadi mhm. memang yang pertama untuk dividen akhir tahun ini memang dikenal sebagai dividen interim ya. Nah, dividen interim ini biasanya pembagiannya adalah sebelum rups tahunan dan berkala biasanya kuartalan. Jadi ada yang satu kuartal, ada juga yang mungkin setiap kuartal dia bagi dividen interim, itu bisa juga gitu. Tapi umumnya memang biasanya suatu kuartal gitu ya. Mhm. Yang kedua asalnya dari mana? Nah asalnya dividen ini adalah dari keuntungan perusahaan sementara sebelum setahun. Biasanya apakah satu kuartal, dua kuartal, ataupun tiga kuartal gitu ya. Nah alasan pembagiannya apa sih? Nah biasanya memang karena perusahaan telah memperoleh keuntungan yang besar gitu ya. Jadi keuntungannya selama 2 atau 3 kuartal itu dinilai sangat besar gitu ya. Makanya dia Mhm. akan men-treatment si investornya untuk membagikan dividen Ini ya? interim gitu ya. Nah iya di akhir tahun. Jadi ini adalah pengertian dari dividen interim sendiri. Nah lalu bagaimana tipsnya gitu ya? Nah ini Mhm. tipsnya untuk berburu dividen interim adalah yang pertama nih ya tadi, jangan terpaku dengan dividen yield tinggi gitu. Karena kalau kita terpaku kepada dividen yield tinggi ini kan bahaya ya, Ya. nanti bisa kena dividen trap gitu. Jadi kita harus lihat juga fundamental perusahaannya seperti apa, prospek bisnisnya ke depan bagaimana, manajemennya, ESG-nya seperti apa gitu ya. Untuk itu juga kita harus lakukan analisa keuangan ya Safira. Jadi kita analisa kinerja keuangannya apakah memang dia bagus gitu ya, historicalnya seperti apa. Nah yang ketiga ini nggak kalah penting, likuiditas sahamnya. Jadi memang ada saham-saham yang likuiditas sangat kecil gitu ya, atau sangat sedikit lah gitu. Nggak Nah ini liquid lah ya? nggak liquid atau Mhm. biasanya disebut gitu. Nah ini kan bahaya gitu ya. Nanti bisa beli nggak bisa jual. Nah itu juga jadi Ya. resiko tersendiri gitu Mhm. ya. Nah yang keempat ini yang paling penting juga adalah pantau historical pembagian dividennya gitu ya. Apakah dia memang rutin bagian dividen atau baru-baru ini aja atau baru tahun ini aja. Nah itu juga harus Mmm. dianalisa ya. Jadi memang biasanya kan ada historical pattern-nya dan itu bisa kita ketahui bahwa dividen ini memang rutin dibagikan atau seperti apa. Yang terakhir adalah lihat prospek emiten dan industrinya. Jadi apalagi di tengah gonjang-ganjing ekonomi global seperti sekarang, Ya. nggak semua industri kinerjanya oke gitu ya. Jadi kita harus mungkin selektif, pilih industri apa yang memang bagus gitu ya. Dan disarankan sih memang untuk jangka panjang gitu ya. Jadi jangan Mmm. hanya berburu dividen di akhir tahunnya aja gitu ya. Nah Baik. itu. Yang terakhir juga yang nggak kalah penting adalah jangan sampai terjebak dividen trap. Nah ini nih Ini tadi tiga ya? tipsnya ya. Iya. Jadi kita biasanya dia adalah menawarkan dividen besar tapi sahamnya turun terus. Nah itu Sama aja bahaya dong tuh. cari cuannya juga kita nggak stabil jadinya. Nggak stabil, Mhm. betul. Jadi memang kita harus lihat dia equal nggak atau inline nggak ya antara pembagian dividen sama kenaikan Kinerja harga sahamnya atau oke baik, kinerjanya gitu ya. kinerjanya ya? Kalau equal ya berarti atau inline ya berarti dia benar gitu ya. Tapi kalau nggak inline ya itu berbahaya. Yang kedua, kondisi perusahaannya tidak bagus. Jadi misalkan tidak bagus itu bisa karena kinerja keuangannya, bisa juga karena JCG-nya. JCG biasanya misalkan ada manajemen yang bermasalah, kita kan Mhm. bisa juga gitu ya. Atau mungkin ada kasus gitu ya yang menimpa suatu emiten tersebut, atau mungkin prospek bisnisnya lagi nggak bagus kayak komoditas gitu kan dia mulai mengalami penurunan gitu ya. Yang ketiga ini tadi ya likuiditas sahamnya kecil. Nah ini juga bahaya nih karena kalau kita masuk ke emiten-emiten yang likuiditasnya kecil, ya ketika kita masuk mungkin akan sulit untuk keluar gitu. Jadi ini tipsnya ya Mhm. buat sobat cuan. Nah ini terakhir beberapa emiten yang akan bagian dividen interim di akhir tahun. Jadi ada beberapa ya kayak MLB ini dia bagikan 110 per saham gitu ya. BBCA dia 42,50, NICL 225 per saham, ada TPMA 30 per saham, ada Tugu NHL lumayan 25. besar ya? Ya, NICL lumayan besar Mhm. 25,51 per saham. Ini juga secara fundamental relatif bagus gitu ya. Jadi bisa jadi pilihan ya buat investor untuk berburu cuan dividen di akhir tahun gitu. Baik. Ini kan kalau misalkan kita lihat kan udah pembagian, interim, artinya Ya. memang ada pembagian, dividen final begitu ya? Ya, biasanya Biasanya? memang nanti di awal tahun setelah kinerja full-nya diumumkan itu akan Besarannya ada di final dong? di final, Di final? biasanya akan jauh lebih besar gitu. Oke, dan interim itu apakah masih ditambah lagi untuk, dividen final atau memang sudah dipisahkan? Tergantung dari Mmm. nanti kebijakan dari perusahaannya, tapi biasanya itu Biasanya? terpisah gitu ya. Jadi dividen interim adalah biasanya dividen yang dibagikan memang atas kinerja kuartalan yang memang sebelum setahun gitu. Tapi Mmm. kalau nanti misalkan setelah 1 tahun atau full Mhm. year ternyata kinerja keuangannya jauh lebih besar gitu Mhm. ya, lebih bagus,
ya pasti jauh lebih gede dividen yang akan dibagikan di full year-nya nanti gitu. Oke, Mas, tapi kalau misalnya kita melihat begitu ya dari tahun ke tahun, Ya. dan kebetulan di tahun ini ada tahun politik begitu Ya. ya, artinya berbeda dengan tahun lalu. Ada nggak sih sektor-sektor yang memang ada perubahan begitu ya antara memang pembagian dividen persentasenya dan memang di tahun-tahun sebelumnya atau berikutnya atau di tahun inilah khusus ada tahun politik? Ya, sebenarnya sih untuk tahun politik sendiri memang tidak berpengaruh terlalu besar kalau untuk di tahun ini ya. Yang lebih besar adalah terkait ekonomi, ya ekonomi terutama ekonomi global gitu ya. Ini sangat mempengaruhi kinerja beberapa sektor yang ada di pasar modal gitu ya. Kita ambil contoh kayak perbankan, ya walaupun dia secara keuangan memang ada yang diuntungkan dengan kenaikan suku bunga tinggi, tapi juga ada beberapa yang memang dirugikan. Misalkan kalau misalkan tingkat kredit macetnya naik terlalu besar gitu, itu kan bahaya juga gitu ya. Selanjutnya adalah komoditas gitu ya. Ketika 2 tahun lalu atau setahun lalu menikmati booming komoditas gitu ya, tahun ini kan cenderung turun karena harga saham memang sudah terlalu tinggi gitu. Nah ini juga harus diperhatikan juga. Walaupun memang untuk sektor minyak dan emas itu ya, itu mengalami kenaikan karena memang ada konflik ya di Timur Tengah dan juga di Rusia Ukraina gitu ya. Itu juga diuntungkan karena sentimen geopolitik gitu ya. Jadi memang ada beberapa yang mengalami perubahan, tapi umumnya kalau untuk sektor-sektor kayak perbankan, dia relatif lebih stabil gitu ya. Stabil artinya konsisten begitu ya, tiap tahun akan ada pembagian walaupun persentasenya mungkin berbeda. Bisa gitu. Besar, bisa agak kecil gitu ya. Betul. Nah, untuk yang diuntungkan dengan adanya kontestasi politik biasanya adalah konsumer dan media ya. Tapi konsumer juga ada perbedaan nih. Berita-beritanya banyak, ada yang beli dari impor, artinya memang di dalam negeri memang kekurangan permintaan begitu. Nah ini artinya kan memang masih banyak dinamika begitu ya. Seperti apa nih Mas Ai? Ya, jadi kalau untuk konsumer yang primer itu memang masih diuntungkan gitu ya. Karena konsumer primer ini kan misalnya kayak bahan baku sembako gitu ya. Itu atau kayak contoh kita ambil contoh beras lah gitu ya. Itu kan pasti akan sangat dicari dalam kondisi ekonomi apapun gitu ya. Apalagi kalau misalkan sekarang di kontestasi politik ini perputaran uang kan jauh lebih besar gitu ya, dengan adanya caleg segala macam yang mungkin memberikan bantuan gitu ya secara tunai gitu kan, pasti akan mendongkrak konsumsi juga dari publik gitu kan. Itu pasti akan mulai kita rasakan karena kan kita udah masuk masa kampanye nih ya. Betul. Nah itu biasanya juga akan bawa pengaruh juga. Tapi untuk konsumer-konsumer yang memang sifatnya tersier, kayak kita ambil contoh handphone gitu ya, itu mungkin agak terganggu. Kenapa? Karena bahan bakunya banyak impor gitu kan, produknya juga banyak impor, harganya juga naik signifikan. Jadi orang mungkin cenderung lebih menunda gitu ya untuk beli saham-saham seperti itu. Oke, gitu. baik, terima kasih, menarik sekali nih Mas Ai. Nah ini sudah dijelaskan tadi ya persentase dari Mas Ai. Nah bagi Sobat Cuan yang ketinggalan dengan dialog kami hari ini, jangan khawatir, Mas Ai sudah merangkumnya dalam Cerdas 5 Menit bersama Mas Ai Ahmad Hidayah. Silakan Mas Ai, langsung saja Cerdas 5 Menit dari Anda. Ya, bagi Sobat Cuan yang ingin berburu dividen di akhir tahun, memang kuncinya adalah kita harus tahu fundamental perusahaannya baik atau tidak. Setelah kita tahu, kita harus lihat historical dia pembagian dividennya seperti apa. Kalau dia memang emiten yang konsisten dalam membagikan dividen dan cenderung naik ataupun stabil secara rasio pembagian dividennya, itu merupakan suatu emiten yang memang layak kita koleksi gitu ya. Yang ketiga, kita juga harus lihat prospek bisnisnya ke depan gitu ya. Karena di tengah gonjang-ganjing ekonomi dan geopolitik global seperti sekarang, memang ada beberapa industri yang akan terdampak gitu ya. Namun jika kamu merupakan investor jangka panjang, harusnya nggak jadi masalah gitu ya. Untuk itu disarankan jangan hanya mengejar dividen sesaat atau dividen hunter, karena waspada juga bisa terkena dividen trap. Untuk itu disarankan untuk masuk secara bertahap, cari saham-saham atau emiten yang memiliki fundamental positif gitu ya. Historical pembagian dividennya bagus, GCG-nya oke, dan prospek bisnisnya ke depan juga baik. Jadi jangan cuma mencari keuntungan sesaat karena resikonya juga akan sangat besar. Itu mungkin.